Saya yakin banyak orang selalu berbicara di awal tahun adalah resolusi. Sekarang berapa banyak orang yang selalu bicara resolusi di awal tahun? Tapi kenyataannya hampir 95% orang tidak tercapai. Nah, video ini saya akan membahas tuntas mengapa Anda tidak tercapai. Jadi saya bukan ngajarkan cara mencapai, tapi mengapa alasan itu tidak tercapai. Penasaran kan? Tonton video ini sampai selesai. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali ke channel Success Before 30. Sekarang pertanyaan satu. Mengapa banyak orang yang di era saya 2013 masih banyak yang content creator 2013 sekarang pada hilang, nggak tahu batang hidungnya kemana. Hanya segelintir sekian persen saja, nggak sampai 0,00001% bertahan. Ya, karena membuat konten itu nggak mudah Bapak Ibu. Ya, tetapi kenapa channel kami tetap bertahan? Kami nggak pernah, apakah channel Success Before 30 ada resolusi? Ada dong. Apakah channel Success Before 30 pernah nggak capai resolusi? Ya juga pasti ada. Tapi mengapa kami tetap bertahan? Kita harus biasakan diri kita kalau kalian itu, mengapa sih orang itu suka tidak demotivasi atau tidak termotivasi lagi ketika dia itu tidak mencapai targetnya atau resolusi di awal tahun. Salah satu kesalahan yang paling fatal adalah di step pertama ini yang selalu saya ajarkan adalah mengapa targetmu itu gagal. Ya, selain kalian itu, jadi kalian coba tulis di kolom komen ya. Kalian yang sering kali membuat goals tapi kalian nggak capai, akhirnya kalian merasa buat apa saya bikin goals lagi. Itu yang membuat kalian akhirnya mempunyai satu belief system baru bahwa ternyata membuat goals itu nggak efektif. Sama aja. Jadi lebih baik saya nggak perlu buat goals. Nah, inilah kesalahan mindset yang membuat kalian itu cenderung untuk tidak mau maju, tapi cenderung untuk tidak membuat target. Ketika kalian tidak membuat target, justru menurut saya itu jauh lebih salah. Karena tidak ada orang sukses yang tidak punya target. Semuanya punya target. Justru yang membuat kalian menjadi orang rata-rata dan kebanyakan orang gagal adalah ketika mereka sudah buat target, mereka tidak capai, dan akhirnya mereka cenderung untuk tidak mau buat target lagi. Sehingga mereka merasa, hidup sama aja lah. Buat target, gak buat target sama aja lah. Dan celakanya itu diungkapkan sama orang yang kalian anggap itu mereka adalah panutan kalian. Yang kalian anggap itu senior kalian. Yang kalian anggap itu, kalian anggap figur gitu. Nah, orang yang kalian anggap figur itu justru ketika berkata seperti itu, nah kalian anggap itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini fatal sekali. Langkah pertama itu sadari kenapa targetmu itu gagal. Saya sering mengajarkan di video-video saya 7 tahun, 8 tahun yang lalu. Anda silakan buka video saya 7-8 tahun yang lalu. Mengapa target Anda tidak tercapai. Banyak sekali video-video saya membahas tentang masalah ini. Nah, saya ingin sedikit menggelitik cara berpikir kalian. Yang membuat kalian punya target itu tidak tercapai itu seringkali karena kalian tidak breakdown target kalian. Breakdown. What is breakdown? Breakdown itu membuat jadi kecil. Contoh, kalian pengen income. Kalian target pengen punya motor deh tahun ini. Sesimpel itu. Pengen punya motor. Nah, kalian harus tahu motor itu harganya berapa. Katakanlah harganya yang baru 18 juta. Nah, berarti kalian itu kan harus punya target cicilan, katakanlah beli motor tuh secara cicil. Terserah kalian mau beli cash atau cicil, itu terserah kalian. Tapi intinya tuh kan kalian harus punya target bulanan kan. Misalkan Anda mau cicil harga motor 1 bulan 500.000 sampai 800.000. Kalau 500.000 kan 6 juta. Berarti kalian bisa cicil motor itu mungkin katakanlah 3 tahun atau 4 tahun. Tapi nggak masalah. Kalian kan harus bikin goals di cicilan motor di otak kalian itu 500.000. Jadi gini, otak itu aneh. Ya, otak itu harus dibuat fokus. Kalau otak itu tidak dibuat fokus, otak itu kemana-mana, maka kalian akan tidak kemana-mana gitu. Sebagai contoh, paling simpel itu adalah Google Map. Kalian tidak tahu daerah baru, kalian tidak mengerti, kalian cuma tetapkan tujuan di mana, maka Google Map itu sudah pasti otomatis akan mengantarkan kalian jalan tercepat menuju ke sana. Sesimpel itu. Otak itu juga harus dibuat kalian mau kemana. Misalkan tahun 2025 nih kalian pengen beli motor baru, ya udah kalian buat target itu titik, nggak usah kemana-mana, nggak usah pecah fokus yang lain.
Dan jauhkan semua distraction, kalian fokus ke titik itu. Dan pokoknya otak kalian harus dikunci, setiap bulan saya harus menghasilkan 500 ribu rupiah, titik. Tuh, udah jangan diganggu yang lain. Jadi dana itu nggak boleh diganggu gugat. Maka saya pastikan kalian 2025 bakal punya motor. Sesimpel itu. Nah, ini berlaku untuk semua kalangan. Bagi yang sudah punya motor, yang sudah punya mobil, sudah punya rumah, kalian harus buat resolusi baru di tahun 2025 nih untuk mencapai goal apa contohnya. Makanya kemarin saya waktu sama Pak Tony, saya sering sharing, lebih gampang mana orang yang capai 0 atau sampai 100 juta pertama, atau 100 juta sampai 1M pertama, atau 1M ke 10M pertama, atau 10M sampai ke 100M pertama. Sangat lebih sulit untuk 0 menuju ke 1M pertama. Bahkan 0 ke 10M pertama itu jauh lebih sulit. Karena kalau kalian udah di 10M sampai ke 100M, itu yang main bukan tenaga kalian, tapi yang main adalah duit kalian atau aset kalian. Jadi itu yang terjadi namanya bukan duplikasi tapi multiplikasi. Ketika kalian sudah mencapai yang namanya multiplikasi, maka duit kalian yang bekerja. Seperti yang saya ajarkan di kuadran B dan kuadran I. Kuadran I itu money works for you. Ketika uang itu bekerja untuk kalian, maka yang bekerja itu bukan diri kalian ini gitu. Kalau kalian ini kan bekerja dengan menukarkan waktu dengan uang. Kalian bekerja dari pagi sampai malam, 9 sampai 5. Ketika kalian bekerja, kalian menghasilkan uang. Ketika kalian tidak bekerja, kalian tidak bisa menghasilkan uang. Itulah makanya saya katakan sangat berat. Ketika Anda mau dari 0 sampai 10M, ya itu sangat berat. Karena kalian membutuhkan effort kalian sendiri gitu. Tapi ketika 10M ke atas sampai 100M, seharusnya tidak lebih berat. Karena kalian bekerja, itu harus melipat gandakannya memakai apa? Melipat gandakannya memakai aset kalian yang ada. Jadi targetmu itu gagal karena kamu tidak konsisten dengan target kecilmu itu. Kalian nggak usah ikut-ikutan temen gitu. Wih, sampai di tengah perjalanan, hore, gue udah punya motor. Nah, lingkunganmu udah mulai berbeda. Maka lingkunganmu itu sudah orang-orang yang punya motor. Obrolan orang yang punya motor sama nggak punya motor itu beda. Nah, orang yang sudah punya motor, obrolannya udah mulai beda lagi. Gengsi, gila lu punya motor baru keren, lu punya motor cowok keren gitu. Ketika kamu sudah punya motor, obrolannya itu beda gitu. Handphone mereka jelas lebih tinggi. Handphone mereka jelas lebih baik. Makanya kamu mulai panas, mulai pecah fokus. Kamu mulai melihat, wih handphone dia iPhone ya. Handphone gua cuman Huawei atau apa tipe yang Xiaomi contohnya. Kamu panas gitu. Kamu nggak fokus menyelesaikan goals kamu yang motor ini cicilan harus lunas, tapi kamu udah mulai ke distract. Makanya kenapa resolusi kamu tidak pernah tercapai? Karena di tengah-tengah ketika lingkungan pergaulanmu berbeda, kamu itu sudah ke distract atau keganggu dengan lingkungan barumu itu. Makanya inilah yang selalu saya katakan, sadari kenapa targetmu itu gagal. Nah, jadi itu step yang berikutnya. Saya nggak akan ajarkan di sini. Kamu harus mengalaminya sendiri. Nah, langkah kedua, mulailah belajar dengan konsep yang namanya 12 weeks atau 12 minggu. Biasakan kalian itu bekerja yang tadi saya sudah katakan di awal itu breakdown target. Karena misalkan goal 1 tahun itu kan terdiri dari 4 kuartal ya. Biasakan perusahaan-perusahaan bekerja itu juga berdasarkan per kuartal. 1 kuartal itu sama dengan, atau istilahnya 1 Q itu bekerja dengan 12 minggu. 12 weeks ya di sini ya. Nah, bekerja dengan 12 weeks itu mereka mengevaluasi pencapaiannya setiap kuartal dan itu menjadi guideline-nya mereka untuk mencapai goals mereka. Q1 gimana? Q2 gimana? Q3 gimana? Q4 gimana? Banyak orang mereka tuh ingin capai targetnya, tapi mereka itu nggak pernah breakdown sampai per 3 bulan. Karena per 3 bulan itu di breakdown lagi per minggu. Ketika mereka breakdown per minggu, maka mereka setiap minggu itu jelas gitu. Karena gini ya, misalkan saya mau target paling simple, saya selalu bercanda, saya tuh pengen push up 100 kali sekali push up. Maka kalian itu kan secara nggak langsung, kalian lihat aja body kalian, tubuh kalian, saya pengen 100 kali push up 1 hari gitu. Itu tidak pernah akan terjadi kalau kalian hari ini tidak memulai dari 1 kali push up pertama yang benar. Ketika 1 kali push up dengan benar, maka tubuh kalian itu akan merekam. Awal sakit semua, aduh push up yang benar tuh gimana? 5 kali aja berat, tangannya gemetaran semua. Tapi kalau kalian sudah biasa, konsisten setiap hari, maka setiap minggu itu hasilnya berbeda. Ambil satu contoh, 100 push up per hari atau alias 3.650 push up per tahun. Contohnya gitu. Kalian bisa mulai breakdown per minggu.
kalian dari mana breakdown per minggu? Ya seperti ini. Itu ambil suatu contoh push up. Sama, dengan etos kerja yang sama, maka kalian itu juga menentukan target income kalian, target berat badan kalian, target omset perusahaan kalian, atau target pencapaian kalian. Itu semua cara berpikirnya sama, yaitu kalian konsisten dengan daily activity itu. Di video kali ini saya sangat tegaskan, saya bukan mengajarkan cara mencapainya, karena percuma. Video-video saya sebelumnya udah banyak cara mencapainya. Kenapa Anda tidak mencapai itu saya jelaskan. Salah satunya, langkah kedua adalah, kalau tadi Anda kan sudah jelas, sadari kenapa targetmu yang gagal, yaitu melawan kejenuhan. Ya, di video yang kedua ini sudah sangat jelas. Langkah kedua, kamu bisa tahu cara melawan kejenuhan. Nah, cara melawan kejenuhan itu salah satunya adalah kalian harus pandai-pandai menemukan satu komunitas. Yang mana komunitas ini adalah komunitas yang sama. Orang yang bersemangat, orang yang mau mencapai tujuan yang sama, orang yang mempunyai visi yang sama. Contohnya, mengapa komunitas lari itu ada, komunitas sepeda itu ada? Karena orang-orang yang sama itu akan menyemangati Anda. Kalau orang-orang yang berbeda pandangan, berbeda komunitas, mereka justru akan meruntuhkan semangat Anda. Dan mereka akan mempertebal atau menambah rasa jenuh kalian. Jadi gini, kalian hari ini pengen maju, tapi kalian kumpulnya sama orang yang gak pernah bikin target, ya pasti kena distract. Kalian pengen kurus tapi kalian kumpulnya sama orang yang doyan kuliner, ya pasti kena distract. Itu maksud saya. Tapi kalau kalian hari ini pengen benar-benar maju, kalian berkumpullah sama orang-orang yang pengen mempunyai goals dan tujuan yang sama. Dan itu pasti ada komunitasnya. Karena manusia itu, saya selalu bilang bahwa birds with the same feather flock together. Burung dengan bulu yang sama itu terbang bersama-sama. Jadi kalian jangan sampai masuk ke lingkungan yang salah. Kalau kalian hari ini masuk ke lingkungan yang salah, jelas kemungkinan besar target kalian tidak akan tercapai. Ingat, saya sering bercanda dengan orang-orang lari. Kalau kalian bisa melewati rasa kantuk dan sampai di lapangan dan kalian lari, dan kalian bisa melewati fase 5 menit sampai 10 menit pertama, udah selesai. Maka hari itu akan terlewati dengan baik. Yang paling membosankan adalah melawan rasa kantuk, pergi ke lapangan, pakai sepatu, kemudian lari. Itu yang paling berat. Tapi kalau kalian bisa melawan rasa kantuk 5-10 menit pertama badan kalian udah panas, udah selesai. Kalian udah enjoy dan riang hari itu. Sama. Mencapai goals dan target itu juga seperti itu. Mengapa kalian tidak bisa capai target? Itu salah satunya adalah karena kalian hari ini pulang tidak berada di komunitas yang sama, tidak ada orang yang menyemangati yang sama, tidak ada support system yang sama. Sehingga kalian ketika pulang, kalian menemukan orang yang berbeda-beda. Ketika kalian menemukan orang yang berbeda-beda, maka otomatis goals kalian akan semakin jauh dan kalian semakin demotivasi, tidak termotivasi karena kalian tidak berada di lingkungan yang sama. Nah, inilah melawan kejenuhan itu salah satunya saya selalu katakan, yaitu selain menemukan tujuan, temukan komunitas. Ini penting. Makanya saya juga punya komunitas Yes. Komunitas ini diisi oleh mentor-mentor yang bersemangat. Komunitas ini diisi oleh orang-orang yang ingin mempunyai goals. Kami setiap tahun pasti selalu punya goals. Tahun ini mau ke luar negeri kemana, mau capai target kemana. Kalian tahun ini ingin membangun income yang seberapa, kalian tahun ini ingin mencapai goals, ingin memiliki rumah baru atau mobil baru. Komunitas kami selalu menciptakan seperti itu. Nah, langkah yang ketiga, buatlah SMART. Saya yakin SMART ini saya nggak mau bahas, karena SMART itu kan intinya kan singkatan dari SMART ya, spesifik ya. Saya ulangi lagi, nggak apa-apa. M itu measurable atau bisa diukur, A itu achievable. Achievable itu bisa dicapai, R itu realistik, dan T itu time range atau jangka waktu. Saya nggak akan ulang ini karena video saya sudah pernah bahas ini. Di video ini saya konsisten kenapa Anda tidak capai resolusinya. Nah, ini salah satunya adalah, yaitu tadi kan saya sudah bahas di goal sebelumnya, di langkah sebelumnya, yaitu melawan kejenuhan dan temukan komunitas. Nah, goal SMART ini adalah Anda harus tentukan tujuan utama. Mengapa kamu mau capai? Saya ingin menekankan kesehatan kebugaran. Ini contoh ya, konsisten, pecah menjadi goals per kuartal. Ini hampir sama semuanya. Maka di langkah ketiga ini buat goals ini, maka kalian akan menemukan orang yang bukan adu-adu kekayaan, adu-adu kalian punya lebih bagus mana, tidak. Tapi komunitas yang betul-betul membangun semangat. Contoh, mengapa kalau kalian usia-usia muda, mengapa ikut klub basket itu penting? Mengapa ikut klub bola itu penting? Mengapa ikut klub bulu tangkis itu penting? Karena di dalamnya diisi oleh seorang coach yang profesional. Kalian di dalamnya diberikan orang-orang yang sama-sama berjuang, sama-sama berlatih, sama-sama berkeringat, sama-sama pernah cedera,
tapi kalian menghargai arti yang namanya perjuangan. Nah, perjuangan itu juga perlu smart ini. Makanya sekali lagi kembali lagi di langkah ketiga ini, komunitas itu penting gitu. Karena kalau di langkah ketiga ini kalian buat goal smart ini, goals ini akan benar-benar tercapai kalau kalian hari ini benar-benar meraihnya tuh bersama-sama gitu loh. Kalian bukan meraihnya tuh seorang diri, tapi kalian meraihnya tuh bersama-sama. Ketika kalian meraihnya tuh bersama-sama, besar kemungkinan kalian akan merangka mencapai atau resolusinya tuh jauh lebih besar. Kalian nanti lihat video-video saya sebelumnya, kenapa kalian harus spesifik, harus measurable, achievable. Maka goal smart ini pasti besar kemungkinan akan tercapai dan akan diprogres setiap 3 bulan sekali. Sama, di perusahaan juga sama. Ketika kalian hari ini mempunyai visi yang sama, goals yang sama, apalagi ini tahun 2025, kick off meeting, yaitu meeting awal tahun, kalian akan disemangati hal yang sama, itu hasilnya pasti berbeda. Dan yang keempat, ukur progres secara rutin. Inilah problemnya kenapa goals Anda tidak pernah tercapai. Karena kalian jarang evaluasi. Kalian itu suka lihat gini, contohnya ya, saya itu pengen, ya, dia kan tadi contohnya saya kan pengen motor. Cicilan misalkan 36 kali. Lucunya manusia itu, cicilan 18 kali itu sukses. Oke. Waktu cicilan ke-19 tiba-tiba dia punya masalah keuangan. Bulan itu tiba-tiba dia nggak bisa ngangsur. Ya, dia down karena mungkin ada keperluan mendadak. Sehingga bulan itu dia nggak bisa ngangsur, dia terpaksa pinjam uang. Tahu nggak kalian apa yang terjadi? Dia bilang, aduh saya capek, resolusiku gagal. Salah. Padahal kalian itu udah telah 18 kali mengangsur dengan sukses. 50% angsuran itu sukses. Kenapa angsuran ke-9 gagal sekali? Kalian sudah anggap 18 kali itu progres nggak ada. Kamu tuh sudah berhasil mencapai 50% target kamu. Nah, otak manusia ini aneh. Seringkali ketika karena satu kegagalan, dia meruntuhkan semua progres yang dia capai selama ini. Contohnya, kamu mau turunkan berat badan dengan badan yang bagus. Dari 100 kilo kalian mau ke 90 kilo, 10 kilogram. Kalian udah achieve 95, kalian tuh progres loh, 5 kilogram. Kalian tidak akan progres lagi ke bawah. Kalian satu kali gagal contohnya sakit. Sehingga mungkin, waduh, kok saya nggak capai goal saya. Nah, Anda tidak menjadi tujuan, tapi Anda adalah apa yang Anda ukur. Bahkan jika Anda mencapai sebagian dari target, Anda sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan 99% orang yang tidak mengukur sama sekali. Kamu hari ini sekali gagal di angsuran ke-19, kamu sudah jauh lebih baik karena kamu sudah 18 kali mengangsur. Jauh lebih bagus daripada orang yang tidak mengangsur sama sekali atau tidak membuat keputusan sama sekali. Kamu sudah jauh lebih progres daripada orang yang tidak membuat resolusi sama sekali, tidak membuat keputusan sama sekali. Maka oleh sebab itu saya sarankan buatlah sistem reward and punishment untuk memaksimalkan motivasi reward and punishment. Jadi libatkan orang lain, itu juga seperti komunitas yang saya tadi bilang. Maka itu juga pilihlah orang-orang terbaik di perusahaan kamu, pilihlah orang-orang terbaik di lingkungan kamu yang akan mencapai goals kalian. Tinggalkan teman terbaik kalian, teman baik kalian, bestie kalian yang kalian bestie, tapi nggak ada hubungannya sama sekali dengan goal yang kamu mau capai. Seringkali goal yang mau kamu capai itu bukan teman SD kamu, bukan teman SMP kamu, bukan. Seringkali mereka malah meruntuhkan impian karena mereka punya goals masing-masing gitu. Jadi kadang-kadang justru orang yang sevisi sama kita itu justru orang yang kita tidak kenal. Orang yang sevisi mencapai impian ini justru adalah orang-orang yang mungkin datang waktu kita sudah tidak kuliah atau tidak sekolah lagi. Makanya seringkali mereka menjebak. Apakah teman SD saya, teman kuliah saya harus senasib, sepenangan? Ya nggak bisa. Kita harus menentukan. Makanya Pak Chandra, teman itu pilih-pilih. Iya jelas dong, teman harus pilih. Kalau semua teman sama rata, dipilih sama rata, ya malah kalian gagal gitu. Karena semua punya keinginan masing-masing. Dan jujur dalam hati kecil teman kamu, ih enak betul kamu punya motor. Kamu SMA kan dulu Gojek aja kadang-kadang gua traktir. Contohnya gitu. Kamu naik angkot, ya kan kadang-kadang saya jemput kamu. Sekarang kok kamu punya motor sendiri? Manusia itu seringkali tidak merasa nyaman di situ. Nah, tapi dengan kamu punya komunitas yang hari ini mungkin sama sekali nggak ada hubungannya sama teman SMA kamu, itu yang membuat kamu hari ini support sistem komunitas pendukung ini luar biasa. Punya partner akuntabilitas. Kemarin saya ketemu satu subscriber saya lucu di Pulau Madura. Pak Chandra, kenalkan saya subscribe Bapak sejak 2015 contohnya. Iya. Nah, tapi saya nggak pernah capai target Pak. Dan saya juga sampai detik ini apa yang Bapak katakan nggak pernah saya jalankan sama sekali. Waduh, saya mau tertawa lucu. Dia malah ngaku dosa di depan saya gitu. Tapi saya senang dengan motivasi Bapak gitu. Ya Bapak ini jujur gitu loh. Karena mungkin menurut dia apa yang saya target itu mungkin keberatan kali atau gimana. It's okay.
Setiap orang punya target yang berbeda. Tapi kalau tips saya bisa dipakai dan bisa bermanfaat bagi Anda, why not gitu. Nah, saya tuliskan di kolom komen sekarang juga, adakah yang mengikuti saya sejak 2015 sampai sekarang, atau bahkan 2013 sampai sekarang, video-video lama saya. Kalau video ini kembali muncul, Anda tuliskan di kolom komen, saya ingin menyapa subscriber lama saya. Dan saya tetap doakan Anda bisa mencapai resolusi Anda. Meskipun itu tertunda, nggak ada masalah, tapi Anda sudah jauh lebih maju dan progres daripada orang lain. Demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat untuk Anda. Selamat tahun baru 2025, sukses untuk Anda. Semoga Anda capai goals Anda tahun ini. Salam hebat, luar biasa.